Selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saudara semua dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali untuk sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah kabar sukacita pagi ini boleh menguatkan kita semua. Sebelumnya mari kita akan awali di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau yang memberikan kami kekuatan, peneguhan lewat setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan pagi ini bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Senang sekali tentunya saya boleh ada hari ini. Tentu bukan dengan kekuatan saya sebagai manusia, tetapi kita juga sama-sama menyadari bahwa kita bisa ada sampai di penghujung bulan Mei ini dengan segala macam hal yang kita hadapi. Tentu kita menyadari ini semua karena berkat kekuatan Tuhan. Amin. Pagi ini sama-sama kita akan baca firman Tuhan. Tema kita adalah tangan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-138 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Ini adalah cerita bagaimana Raja Daud ketika dia akan menghadapi musuh bangsa Filistin. Ketika dia akan ditangkap oleh bangsa Filistin, Daud menghadapi kesesakan. Daud menghadapi satu masalah yang besar. Namanya juga seorang Raja Daud. Dia pun tetap mengalami satu masalah, tetap mengalami satu kesesakan. Dan apa yang Raja Daud lakukan ini? Apakah dia mengandalkan kekuatannya? Apakah dia mencari kekuatan kepada mereka yang bisa menolong? Tetapi di dalam ayat yang ketiga kita lihat, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ini yang Raja Daud lakukan ketika dia dalam menghadapi ancaman dari musuh, ketika dia menghadapi masalah. Dia datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 di situ diceritakan bahwa Daud bertanya kepada Tuhan. Seorang raja yang sudah diurapi, yang sudah dipilih, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia datang bertanya kepada Tuhan, apakah saya akan maju berperang? Apakah Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Daud? Dan jawaban Tuhan itu sungguh nyata. Firman Tuhan katakan bahwa setiap musuh akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Sungguh luar biasa. Makanya di dalam Mazmur pasal 138 ini adalah isinya tentang nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin kita juga hari-hari ini menghadapi segala persoalan hidup kita. Rasanya kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan akui bahwa kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu, biarlah seperti Raja Daud berikan teladan bagi kita. Mari kita datang mencari Tuhan. Mari kita datang berseru kepada Tuhan. Bahkan ada di dalam kitab 1 Samuel juga, 1 Samuel 1 tentang Ibu Hana. Bagaimana Hana ini menghadapi masalah karena dia belum mempunyai anak. Bahkan dia dihina, dicemooh oleh Penina.
Apa yang Ibu Hana ini lakukan? Ya, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa di dalam bait Tuhan. Ya, dia percaya bahwa Allah bekerja melalui doa-doa yang dia panjatkan. Dalam berseru ini, arti dari kata berseru ini adalah berteriak atau menjerit. Sehingga Ibu Hana ini pun mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Puji Tuhan. Ketika kita juga menghadapi pergumulan ini, jangan kita menjadi tawar hati, patah semangat. Seperti firman yang sudah kita baca. Mari kita datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3 dikatakan, demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jelas sekali firman Tuhan mengajak kita untuk berseru, berteriak, menjerit kepada Tuhan, menyatakan bahwa ini kita tidak mampu. Amin. Ya, tentu ketika kita berseru, kita kenal siapa pribadi yang kita panggil. Dia tidak lain adalah pribadi yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Yesus yang kita panggil. Kalau kita tidak mengenal pribadi yang kita panggil, pasti kita akan ragu-ragu untuk memanggil. Mungkin tidak kenal nama, tidak kenal sifatnya dan sebagainya, pasti kita akan menjadi sungkan. Tetapi ketika kita betul mengerti siapa Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sanggup menolong kita, saya yakin kita semua boleh datang kepada Tuhan Yesus, berseru dengan tidak ragu, dengan tidak sungkan. Ya, bahkan di dalam Ibrani dikatakan, di dalam Ibrani pasal yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Bahkan kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-16. Perhatikan, sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya Yesus telah naik ke surga. Dialah yang menjadi pengantara kita. Dialah imam besar agung kita. Sungguh luar biasa kasihnya. Dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Mungkin kita sungkan untuk bercerita kepada teman, sahabat atau siapapun. Ya, walaupun sekalipun mungkin mereka bisa menanggapi, merespon. Tetapi luar biasa bahwa Yesus imam besar agung kita, dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Amin, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Apapun kondisi keberadaan kita hari-hari ini, mari datang, bawa pergumulanmu, bawa kesesakanmu, bawa masalahmu kepada Tuhan. Kita berseru, menjerit kepada Tuhan, sehingga benar seperti firman Tuhan katakan, dengan penuh keberanian. Jangan ada keraguan-raguan lagi, sehingga firman Tuhan katakan ini mendapat pertolongan pada waktunya. Inilah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang kuat itu, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan terus kita alami. Ya, semua kita ada hari ini dengan segala keadaan ini, tentu semua ada dalam seizin Tuhan. Tetapi kita manusia yang begitu lemah, tidak berdaya, kita minta tambahan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga ada ucapan syukur, ada kesaksian yang boleh kita ceritakan. Jangan kita menjadi lemah ketika kita di dalam pergumulan-pergumulan ini.
Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh datang kepada kita pagi hari ini. Mari ibu-ibu terus dekat kepada Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Kita rindu ada jawaban Tuhan. Kita rindu penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita akhiri di dalam doa, saya rindu untuk kita sama-sama naikkan pujian ini kepada Tuhan. Ya, walaupun ibu-ibu ada di rumah, mari kita naikkan pujian ini, bahwa lebih dari nafasku kita memerlukan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berseru memanggil nama Tuhan. Haleluya. Lebih dari nafasku kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami menerima jawaban, kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan di dalam kami melewati semuanya. Apapun kesesakan yang kami hadapi, kami mau taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, pegang tanganku, amin. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Mari kita panggil Bapa, Bapa. Pegang tanganku, oh Yesus, aku rindu tinggal di dalam bait-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tangan kami, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menikmati jawaban Tuhan, kita menikmati kuasa Tuhan, boleh terus ditambahkan di dalam kehidupan kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menjawab setiap masalah-masalah kami, yang boleh datang kepada kami pagi ini, memberikan kami kelepasan, memberikan kami kekuatan baru. Apapun kesesakan yang mungkin kami hadapi hari-hari ini,
baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kehidupan kami Tuhan, bahkan mungkin sakit penyakit yang kami hadapi. Pagi hari ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu. Ketika kami berseru, ketika kami mencari Tuhan, ketika kami datang kepada imam besar yang agung, yaitu Yesus Tuhan kami akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah segala ketakutan, segala kekhawatiran Tuhan sudah halaukan dari dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tampil menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terus lebih jauh materaikan Roh Kudus, materaikan di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Dan kami percaya kami boleh menerima kekuatan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur penyertaan Tuhan, jawaban Tuhan itu terus ada dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin Tuhan, segala keberadaan yang kami hadapi semuanya Tuhan boleh pulihkan. Pandemi COVID ini boleh dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh kembali bertemu, berkumpul, kami boleh kembali beribadah, dan kami kembali boleh bersama-sama untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati seluruh kaum wanita-Mu, berkati siapapun yang boleh mendengar firman Tuhan hari ini dimanapun berada. Biarlah kami percaya ada kemenangan yang Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya berkat Allah, kasih penyertaan dari Tuhan Yesus, bahkan di dalam Allah Roh Kudus, terus menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan kiranya terimalah setiap berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya yang sudah sama-sama menyaksikan, bahkan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, tetap semangat, salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan.